siapapun dia, walaupun ucapannya ikhlas beramal, di dadanya tulisan ikhlas beramal, di bahunya sebelah kanan bertulisan ikhlas beramal, tapi kadang mengerti, kadang menghayati tasawuf, mustahil dia ikhlas beramal. Itu mustahil. Nah, maka kita berniat mudah-mudahan ya kita. Nah, aku, anak biniku, dan seluruh istriku yang 4 bisa, yang bini 4 bisa lah, bisa bini 4 nih bisa. Maka itu seluruhnya jangan keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Jangan keluar dari niatnya Rasulullah SAW. Jangan keluar dari akhlaknya Rasulullah SAW. Jangan menyimpang dari pemahaman Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita selalu jadi makmum Rasulullah? Jawabannya dijawab oleh Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ingin berkumpul dengan Rasulullah, dekatlah dengan ulama. Ingin berkumpul dengan Rasulullah, dekat dengan ulama. Maksud dekat di sini mengaji, bukan yang dekat berfotoan. Ada mengaji, maksud dekat ke kita. Dekat dengan ulama mengaji. Nah, mengaji. Sebab ulama ini pewaris para nabi. Jadi barang siapa jauh dengan ulama, berarti hakikatnya dia jauh dengan Rasulullah. Kalau jauh dengan Rasulullah, akhlaknya pun menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Nah, jadi cara kita hendak berbarak lawan Nabi lah, itu simpel banget. Sebenarnya cara yang muktamad, yang tidak bisa diselisihi, tidak bisa dihilafiahi, itu adalah menuntut ilmu dengan ulama. Itu tidak bisa diselisihi. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, mengadakan acara maulid, banyak yang membidahkan, banyak masih wilayah khilafiyah. Tapi kalau kita menuntut ilmu, tidak ada khilafiyah, no khilafiyah. Ini muktamadnya kita. Nah, makanya ulun wani babandir merayakan maulid Nabi, belum tentu Nabi hadir. Menuntut ilmu yang sifat 20 dengan ahlinya, Rasulullah hadir. Merayakan maulid Nabi, belum tentu Rasulullah hadir, karena banyak syarat-syaratnya supaya Rasulullah hadir. Nah, tapi kalau kita mengaji fikih supaya paham kayak garis ninja, supaya paham tata cara berwudu, supaya paham tata cara sembahyang, di situ Rasulullah hadir. Ini dalilnya banyak. Sekarang kita ada bicara dalil. Kalau bicara dalil 3 mata nanti. Kalau meyakinkan yang datang kalau untuk picak sebagai mata. 3 mata tadi. Mengadakan acara-acara maulid Nabi, belum tentu Rasulullah hadir. 3 hari menyambat. Nah, tapi kalau kalian belajar tasawuf, berkitab dengan yang ahlinya, Rasulullah hadir. Maka waktu itu secara makna kita berkumpul dengan Rasulullah SAW. Nah, ini diijmakan sudah oleh para ulama. Jangan berani-berani menentang ijma. Makanya diwajibkan. Quran memadahkan wajib, Rasulullah memadahkan wajib, wali memadahkan wajib. Nah, maka kenapa kita mengadakan acara maulid? Supaya kita sadar yang mana jauh dengan Nabi, ayo mendekat. Maksud mendekat, ayo menuntut ilmu dengan para ulama. Ini maksud mendekat. Jangan sampai tiap tahun kita merayakan maulid Nabi, berganti tahun, berganti perayaan, berganti pulang tata hiasannya. Semalam ada doa itu, ini biasanya. Tapi ada perubahan di diri kita, secara makna kita jauh dengan Rasulullah, tapi kita merasa dekat. Ini yang disebut tertipu. Siapa orang yang merasa dekat dengan Nabi padahal dia jauh? Orang yang kada mau menuntut ilmu yang 3 ini, nah, merasa dekat dengan Nabi padahal jauh, cuma bamudal atau juga syair. Pahamlah. So, hati-hati orang yang disebut Nabi munafik, adalah ucapannya ada sesuai dengan gawiannya. Oh, bun Nabi mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah. Apakah Rasulullah senang melihat kita memuji-muji sidin? Tapi kita ada maasi aku jadi sidin. Coba jawab satu pertanyaan aja. Kita nih memuji-muji Nabi, tapi kita disuruh Nabi belajarlah cara beristinja supaya jangan tak salah. Kada kita gawi, tata kita bungul masalah berbasuh kami, ada paham, tata berwudu ada paham. Tapi kita untuk memuji Nabi, apakah Nabi senang? Tapi pikirkan, nalar kita gunakan. Kira-kira Nabi senang nggak ya?
tahun semalam ngundul nih jauh aku aja nabe. Aku lihatnya sembahyang masih salah. Nah, baca pikiran. Dan ini kan ada yang menyampaikan, ulun di semua menyampaikan ini. Sepuluh kali menyampaikan ini bisa orang sarike. Bukan berarti orang menyampaikan ini untuk menghentikan perayaan Maulid, gak ada. Bukan begitu. Bukan Wahabi gue. Bagus acara Maulid dirayakan, bagus. Tapi kita harus paham apa tujuan Maulid dirayakan. Satu aja tujuannya, namun kita hendak dapat manfaatnya. Kalau bukan satu ini, apa gunanya kita merayakan Maulid? Kalau bukan tujuan satu ini, apa gunanya kita merayakan Maulid? Tujuannya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Satu itu aja tujuannya, untuk meningkatkan kecintaan. Nah, sekarang kita kembali kepada definisi cinta. Buka kitab-kitab klasik sampai kontemporer. Al-mahabbah, al-hubbu, muwafaqatul mahbub. Yang disebut cinta, bainggi dengan apa perintah yang dicintainya. Ujar Nabi, nyawa menyeberang lautan sanalah. Nah, maka lautan api, amun dasar bujur cinta, biar dipisah. Lagunya ya Allah. Laut dan pantai. Lihatlah dia. Amun dasar bujur cinta, lautan api diseberangi. Kenapa? Perintah Rasulullah. Nah, ya. Biar jauh ya Nabi, orang ada di situ pengajian jauh, nyawa ke sana habis 100 juta hanya sampai datangi. Nabi menyuruh, ini ada hadisnya. Mana hadisnya? Cari sendiri. Nyawa tuh hanya sampai ke sana bungkus habis 100 juta di kampung, gak ada pengajian ilmu fardu'ain, datangi ke sana, mendatangi hukumnya wajib, mati di perjalanan, mati syahid. Dalilnya ada. Berpang dua tempong, mana dalilnya aja? Ada dalilnya. Ada kekurangan dalil kita. Naran haji utuh dalil sama presiden. Nah, ya. Nah, ini yang makna cinta. Walaupun api, lautan, banyu laut itu berubah jadi api, tetap kuseberangi. Kenapa? Perintah kekasih hati. Nah, apa perintah Nabi lawan kita? Nah, ini yang kita kenang. Secara mutlak, secara terang-terangan, Nabi tidak pernah menyuruh kita merayakan kelahirannya. Nabi tidak pernah menyuruh secara terang-terangan. Tapi secara terang-terangan Nabi menyuruh kita alim ilmu tauhid, alim fikih, alim tasawuf. Terang-terangan Nabi menyuruh. Quran menyuruh terang-terangan. Nah, maka kita bagus merayakan Maulid. Bagus tiap malam merayakan Maulid, ulun ke 7 bandar, asal ulun jangan diundang. Karena kaget pinggang ulun. Anak berabah-rabah juga. Mau diundang tiap malam, ha? Nah, silahkan tiap malam berapa kali acara, yang penting jangan kehilangan substansi, jangan kehilangan benang lurus. Apa itu? Ingin meningkatkan kecintaan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan cinta itu adalah perbuatan. Cinta bukan hanya ucapan. Ingat, cinta adalah perbuatan. Kalau cinta, kriteria cinta adalah ucapan, banyak orang yang berucap tapi kada sesuai lawan gawinya. Ini disebut munafik. Cinta adalah perbuatan. Mungkin sayang lawan bini, lawan bini kori hingit, harus berpandir lemah lembut. Jangan dikiau narannya, dikiau ayam yang begitu merahnya pipimu. Padahal hirang bini-bini nih ya. Nggak mahalak na yung makan bini ya, supaya hati imong bini. Betapa gana susunya. Nah, salah satu dulu. Ini ucapan orang dalam lah, orang dalam. Ini bukan ucapan orang luar nih. Penting pian menghibur hati bini. Jadi jangan terlalu jujur loh bini. Bini dada rata. Kasihan bini, hendak juga dada kayak bubuhan yang ipitamala. Tapi kata kawan, lelaki ini orang luar biasa pemurunan benar. Dada rata sini ya. Lihat bini dada rata. Nah, maaflah ada buri laki yang kayak itu. Ada buri laki yang kayak itu. Sini ya. Tahu dadar ini. Tahu dadar
karena kamu aku punya anak, karena kamu aku terhindar dari maksiat, karena kamu aku jadi hati tenang. Ini duit untukmu 1,5 miliar. Ini yang jujur, tapi maaf ini berhutang lah. Ika pilihnya aku beri duit 1,5 miliar sehari, cakap-cakap kali kamu Dewi bayari hutangnya. Ini namanya menyiksa. Nah, ini menyiksa. Ini namanya ada nang ini di sini hadirnya ada nih tunjuk orangnya nah. Kasihan bini. Nah, maaflah yang baik yang ambil, yang ada baik bagus ya diambil juga. Ada apa aja ada di hikmahnya. Nah maka cinta adalah perbuatan. Jadi pian hari-hari memuji bini. Nah, bagus, karena memberi duit on bini. Ini bagus. Hari-hari memuji bini, tapi kadang mau kusi lawan bini. Zahir bini kada diungkusi, batin bini kada diungkusi. Tapi memuji aja gawian, kira-kira kayak apa hati bini yo? Minta ponakan yang belakang tu. Hari-hari memuji, laki begini memuji bian. Oh bulan, oh bintang. Hari-hari oh bulan, oh bintang. Mau kusi kada, zahir dan batin kayak apa mendapat bian? Ini pedih, menyakitkan atau menyengsarakan? Apalagi bukan hanya kada mau kusi, menang pilih. Lagi belum bebini lawan pian, bagus rata giginya. Lima bebini lawan pian, ada begigi lagi gini. Ayo, padahal tiap hari 1000 kali dikiranya aku cinta istriku, aku cinta istriku. 1000 kali sehari, aku cinta istriku, aku cinta istriku. Kaitulah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saban hari kita Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Hibbur Rasul, hibbur Rasul. Tapi kabumulan dibiarkan. Nabi menyuruh kita alim, ada usah alim alimul alam al-barul ulama, ada usah asal mengerti bagaimana mengesahkan Allah, asal mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah, asal mengerti bagaimana adab kepada Allah. Setelah mengerti, siap laksanakan. Inilah yang disebut dekat dengan Rasulullah. Nah, maka barang siapa dekat dengan Rasulullah, siapapun dia, walaupun dia kada sadar, dia sudah berkumpul dengan Rasulullah dan tunggu saatnya dia akan menyaksikan keelokan wajah Rasulullah SAW. Hanya orang yang dekat yang berpotensi untuk melihat keelokan wajah Rasulullah SAW. Orang jauh mustahil melihat. Siapa orang yang jauh? Orang yang kada paham tauhid, kada paham fikih, kada paham tasawuf. Bila beribadah tak salah,